Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun Hasana dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai gaya kepemimpinan. Yang pertama itu pengertian dari gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan bisa diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku para anggota organisasinya. Atau gaya kepemimpinan ini adalah cara seorang pemimpin dalam mengelola timnya untuk mencapai tujuan organisasi yang mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota timnya menuju pencapaian yang diinginkan. Tidak ada satu pendekatan kepemimpinan yang sesuai untuk semua situasi. Dalam buku yang dipaparkan oleh Tohardi, dalam bukunya ada 10 macam gaya kepemimpinan seseorang dalam menerapkan tipe-tipe kepemimpinannya. Yang pertama yaitu gaya persuasif. Gaya persuasif ini berarti gaya memimpin seseorang dengan menggunakan kebiasaan atau pendekatan yang mengubah, yaitu pendekatan untuk menarik rasa empati, atau dengan kata lain ini mengajak, mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang diinginkan. Yang kedua ada gaya represif. Gaya represif ini adalah gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman yang membangun ketakutan-ketakutan pada diri bawahan atau karyawannya, sehingga mau melakukan segala sesuatu atau yang menjadi perintah dari pimpinannya. Yang ketiga itu gaya partisipatif. Kata dasarnya yaitu adalah partisipasi, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk aktif, kreatif, menanti segala yang ada di lembaganya, baik itu spiritual, fisik, maupun material, dan dalam kiprahnya di lembaga atau suatu perusahaan. Selanjutnya yang keempat itu gaya inovatif. Gaya inovatif ini yaitu pimpinan biasanya cenderung selalu berusaha meyakinkan diri dengan sangat keras untuk mewujudkan berbagai macam usaha untuk segala bidang yang ada di lembaga atau di bidang perusahaan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, atau produk-produk terkait dengan apa yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga. Yang kelima itu ada gaya investigasi. Investigasi yaitu biasanya penelitian untuk mengumpulkan berbagai data dan sumber kebenaran itu dengan rasa penuh kecurigaan. Selanjutnya yang keenam gaya inspektif, yaitu pemimpin dengan gaya ini melakukan berbagai macam cara atau cara-cara kebiasaan yang sifatnya itu protokoler. Kepemimpinan dengan gaya inspektif ini menuntut penghormatan, rasa hormat yang berlebihan dari para bawahannya untuk pemimpin yang senang dihormati, seperti senang dihargai dan senang dipuji. Yang ketujuh ada gaya imotivatif. Gaya motivatif yaitu gaya yang dapat menyampaikan berbagai macam informasi mengenai ide-ide kreativitas, berbagai program yang dimiliki, yang akan disampaikan berbagai kebijakan-kebijakan baru yang akan dilaksanakan kepada bawahan-bawahannya dengan baik. Yang 8 ada gaya naratif.
Gaya naratif ini cenderung merupakan pemimpin yang banyak bicara langsung, tidak disesuaikan dengan apa yang dikerjakannya. Dengan istilah lainnya itu banyak bicara tapi sedikit bekerja. Selanjutnya itu yang kesembilan ada gaya edukatif. Gaya edukatif ini adalah gaya seorang pemimpin yang selalu melakukan berbagai pengembangan, berbagai kondisi untuk mengembangkan bawahan atau karyawannya atau orang lain yang dipimpinnya dengan cara memberikan pendidikan dengan cara mendidik melalui keterampilan pendidikan formal kepada bawahannya atau para karyawan. 10 atau yang terakhir itu ada gaya restogesif. Gaya restogesif ini adalah suatu gaya yang ditemukan dari hasil analisis panjang, yang mana gaya restogesif ini adalah gaya yang sebenarnya di mana pemimpin tidak suka melihat maju oleh orang atau orang lain maju. Nah, itulah 10 gaya kepemimpinan. Dari pembahasan ini itu dapat disimpulkan kepemimpinan dan supervisi ini merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kepemimpinan tidak bisa ada tanpa adanya supervisi. Supervisi sangat berperan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan proses mempengaruhi, memotivator, menggerakkan orang baik menggerakkan orang baik itu perseorangan maupun organisasi yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jika disinkronkan dalam dunia pendidikan, individu yang menjadi seorang motivator itu penggerak dan yang mempengaruhi seorang tenaga pendidik. Seorang pemimpin yang sukses ini adalah pemimpin yang memiliki keahlian dalam menguasai supervisi yang efektif. Supervisi pendidikan bertujuan memberi bantuan kepada para pimpinan sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam menciptakan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, penerapan gaya kepemimpinan di setiap sekolah atau madrasah ini ideal bergantung pada kondisi yang terjadi di sekolah. Pimpinan diharapkan dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang ideal dan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga bawahan dapat bekerja dengan produktif. Sekian materi tentang gaya kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.